kalian dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita tidak berjumpa, kita tetap mendoakan kalian semua. Oleh karena itu, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Nah, teman-teman kelas Madya, yuk di dalam rasa syukur kita kepada Tuhan, di dalam sukacita kita datang kepada Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau masih memelihara kami dan Engkau senantiasa mengasihi kami. Bahkan ketika kami belum dapat bertemu secara langsung dengan teman-teman kami, hari ini kami berjumpa di dalam sekolah minggu virtual. Kami boleh melihat wajah teman-teman kami, dan kami percaya mereka pun Tuhan pelihara. Karena itu Tuhan kami bersyukur. Kalau hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan, Tuhan kami mohon, Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, sehingga kami boleh memuji Tuhan dengan baik,
dan kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, pernah nggak kalian mendengar peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing? Ya, teman-teman tahu nggak artinya apa? Betul, teman-teman. Peribahasa itu mengatakan bahwa kalau susah dan kalau senang, kita tanggung semuanya sama-sama. Mau berat, mau ringan, kita kerjakan sama-sama. Dengan demikian, entah itu berat, entah itu ringan, kita boleh berbahagia bersama-sama. Begitu juga kerja untuk Tuhan. Yuk, kita bersama-sama bernyanyi, kita kerja sama-sama. Yuk teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpin kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, hari ini, Kak Keisha mau ngajak kita semua untuk menyaksikan sebuah video. Videonya video apa? Yuk kita saksikan aja sama-sama. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ए चल चल जाओ बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा।
रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। Nah, coba teman-teman, apa sih yang teman-teman pelajari dari video tadi? Kalau Kak Keisha sih, setidaknya ada 2 hal ya yang menarik. Yang pertama, kita bisa mengapresiasi kepedulian si anak kecil tadi. Bayangin, ketika banyak orang ngeluh, banyak orang yang bersungut-sungut, bahkan mungkin juga kesel, marah karena pohon itu menghalangi mereka, membuat lalu lintas macet, dan mereka nggak bisa sampai tujuan dengan cepat. Tapi anak itu nggak ngeluh. Anak itu justru melakukan sesuatu. Padahal waktu itu hujan. Terus anak itu masih pakai seragam. Dan ketiga, kalau kita pikir-pikir, sebenarnya yang paling diuntungkan bukan anak itu loh. Karena anak itu jalan kaki. Bisa aja kan sebenarnya dia ngelewatin pohon itu, atau dia lewat pinggir deh. Nggak masalah buat dia. Tapi karena dia lihat orang lain butuh bantuan, maka dia melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, yang hebat juga dari film tadi adalah tentang kerjasamanya. Coba kalau misalnya anak itu mulai, tapi dia cuma sendirian ngangkat pohonnya, mungkin nggak? Nggak mungkin lah ya, karena pohon itu jauh lebih besar dan jauh lebih berat daripada anak itu. Tapi karena orang-orang lain pada akhirnya ikut ngebantu, dan mereka angkat pohon itu bareng-bareng, maka persoalannya selesai deh. Emang sih jadi lebih capek. Orang-orang itu jadi harus berlelah juga dan harus ikut kehujanan. Tapi kalau semua orang ambil bagian, ngerjain apa yang jadi bagiannya, ikut berpartisipasi, maka capek itu terbayarkan. Karena akhirnya semua orang bahagia, semua orang seneng karena persoalannya selesai. Artinya apa? Artinya orang-orang pada waktu itu ikut bertanggung jawab. Mereka menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan hal yang baik. Nah, teman-teman, kepedulian dan tanggung jawab adalah 2 hal yang mau kita pelajarin hari ini. Kita akan sama-sama belajar dari kisahnya Musa, Yitro, dan bangsa Israel. Nah, teman-teman, kisah ini terjadi ketika bangsa Israel baru aja keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, sebagai bangsa yang baru merdeka, bangsa Israel pada waktu itu mengalami banyak kebingungan. Nah, karena mereka banyak bingung, makanya mereka banyak bertanya pada pemimpin mereka, yaitu Musa. Nah, teman-teman, bayangin ya kalau pengusahanya cuma ada 1. Lalu umat Israel itu terdiri dari ribuan orang. Dan setiap orang bertanya kepada Musa, kira-kira mereka harus gimana? Kira-kira mereka harus melakukan apa? Kalau persoalannya gini, solusinya kayak gimana? Kira-kira Tuhan maunya apa ya? Nah, bayangin, Musanya cuma 1, tapi umat Israelnya ribuan, kira-kira apa ya yang terjadi pada Musa? Bener banget teman-teman. Musa akhirnya kewalahan, kecapean. Dan karena itu umat Israel juga jadi harus nunggu lama. Karena mereka harus ngantri, harus gantian bertanya kepada Musa. Nah, kondisi seperti ini, menurut Yitro, ayah mertua Musa,
kondisinya nggak baik, nggak sehat. Ada yang harus diperbaiki. Nah, kira-kira kalau teman-teman jadi Yitro, kira-kira teman-teman akan menasihatkan apa kepada Musa? Nah, untuk cari tahu kira-kira apa ya yang Yitro bilang, yuk kita baca Alkitab kita. Kita sama-sama buka kitab Keluaran pasal 18 ayat 19 sampai 23. Nah, ini nih apa yang disarankan oleh Yitro kepada Musa. Yuk kita baca bersama-sama. Keluaran 18 ayat 19 sampai 23. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi teman-teman, apa tadi yang disarankan oleh Yitro? Pertama, Yitro mengatakan Musa harus tetap melakukan tugasnya. Musa harus mengajarkan mereka apa itu firman Tuhan dan apa yang harus mereka lakukan. Tapi yang kedua, Yitro juga bilang, Musa jangan sendirian. Musa harus mencari pemimpin-pemimpin lain yang bisa membantu dia untuk melayani bangsa Israel. Jadi, pemimpin-pemimpin ini harus yang jujur, harus yang cakap, artinya orang yang bisa bekerja dengan baik, lalu dia harus orang yang bisa dipercaya, yang nggak suka suap, artinya orang yang nggak curang. Nah, orang-orang seperti ini akan membantu Musa di dalam melakukan pekerjaannya. Nah, jadi bukan cuma Musa sendirian yang capek, tapi ada banyak orang. Dengan cara demikian, teman-teman, satu, Musanya nggak kecapean, nggak kewalahan. Yang kedua, umat Israel juga bisa terlayani dengan lebih baik. Karena sekarang ada banyak yang bisa membantu mereka, jadi mereka nggak harus nunggu lebih lama. Mereka bisa dapat jawaban atau petunjuk dengan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, teman-teman, kalau Musa butuh orang-orang untuk membantu dia menjadi pemimpin-pemimpin, kira-kira apa ya yang harus orang Israel lakukan? Nah, selain Musa harus cari pemimpin, bangsa Israel juga harus melakukan setidaknya 2 hal. Yang pertama, mereka harus belajar peduli.
Kalau misalnya Musa mengatakan, aku butuh bantuan nih, aku butuh pemimpin-pemimpin baru. Lalu orang Israel, bodoh amat terserah Musa, biarin aja Musa susah sendiri. Yang penting aku seneng. Kira-kira masalahnya selesai nggak? Nggak, teman-teman. Musa butuh bantuan, tetapi orang Israel juga harus peduli dong. Mereka yang memang ditunjuk harus ikut ambil bagian, bersedia untuk membantu Musa. Jadi Musa nggak kewalahan. Nah, yang kedua, bangsa Israel juga harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya gimana, Kak Kesya? Nah, tugas untuk membantu sesama itu tugas Musa doang? Apa tugas semua orang? Harusnya tugas untuk saling membantu itu tugasnya semua orang ya, bukan cuma tugasnya Musa. Nah, karena itu teman-teman, umat Israel juga punya tanggung jawab untuk saling melayani, untuk saling membantu. Dengan cara demikian, kalau umat Israel melakukan tugasnya dengan baik, mereka saling melayani, mereka saling menolong satu sama lain, maka persoalan sebesar apapun di tengah bangsa itu pasti deh bisa terselesaikan dengan baik. Nah, teman-teman, kalau bangsa Israel harus peduli dan bertanggung jawab, kita kira-kira gimana? Teman-teman dan aku udah cukup peduli dan cukup bertanggung jawab belum ya? Nah, teman-teman, kalian bertanya-tanya nggak sih, kira-kira kenapa ya Kak Kesya minta supaya kita semua ikut melayani dalam ibadah hari ini? Hari ini kan yang muncul bukan cuma Kak Kesya, tetapi juga ada teman-teman kalian, ada yang mimpin doa, ada yang mimpin nyanyian. Nah, kalau teman-teman melakukan itu, berarti teman-teman sudah melakukan 2 firman tadi. Teman-teman sudah peduli. Ini kan bukan kelas sekolah minggunya Kak Kesya doang, ya kan? Ini gereja kita bukan cuma gerejanya guru-guru sekolah minggu, tetapi ini juga adalah sekolah minggunya teman-teman semua. Nah, karena itu teman-teman ikut ambil bagian. Kita sama-sama kerjasama, kita sama-sama peduli, kita sama-sama bertanggung jawab dengan persekutuan kita. Makanya deh kita bagi-bagi tugas. Jadi teman-teman, kalau teman-teman udah ikut ambil bagian, Kak Kesya mau mengucapkan selamat. Teman-teman sudah melakukan firman Tuhan dan terima kasih. Karena teman-teman udah jadi teladan buat yang lain. Jadi kita lanjutkan ya. Kalau teman-teman udah belajar peduli dan udah mulai bertanggung jawab, kita lanjutkan nih. Di kesempatan-kesempatan lain, kita tetap lakukan peduli dan bertanggung jawab. Bahkan di rumah, ketika mungkin orang tua atau saudara-saudara kita butuh bantuan, kita juga peduli sama mereka. Jangan mereka susah sendiri, tapi kita juga ikut bantu. Dan kita bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Nah teman-teman, yuk kita sama-sama belajar peduli dan bertanggung jawab. Kita lakukan semua untuk Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Yuk kita menyanyikan, jangan lelah.
teman-teman, kita bersatu dalam doa. Inilah syukur kami ya Tuhan, yang kami wujudkan dalam bentuk persembahan, dan kami juga mempersembahkan hidup kami. Kami mau mempersembahkan seluruh perilaku kami, tindakan kami, untuk mengharumkan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar jadi anak-anak yang sungguh-sungguh peduli dan bertanggung jawab. Bila sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, Tuhan pimpin, dan Tuhan tolong kami. Begitu juga dengan teman-teman kami yang lain, Tuhan jaga dan Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan aktivitas teman-teman. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Dah.